afternoon, Marvelous teachers. Welcome to Marigold, Marvelous and Good online discussion provided by MGMB Bahasa Inggris SMA Kabupaten Pasuruan. I'm Hasti Nurulia from SMA 1 Purwosari. As the host, will accompany you in exploring pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Inggris. Anyway, gimana nih kabarnya Bapak Ibu Marvelous teachers semuanya? Udah memasuki jam-jam rawan ya Bapak Ibu. Ini ibu-ibunya pada memikirkan mau berbuka pakai menu apa ini. Kita tak Iya. Oke, but don't worry, Bapak Ibu Marvelous teachers semuanya. Hari ini we will do refreshment and reviewing our experience and knowledge karena speaker kita akan memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan interaktif dan tidak yang itu-itu aja gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. First of all, kita akan mendengarkan welcome speech dari keynote speaker kita, sekaligus Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Hari Widodo SPD. Selanjutnya beranjak ke pemaparan materi oleh speaker kita, Ibu Eli Jayaningrum SS, diikuti dengan Q&A session pastinya, di mana Bapak Ibu nanti bisa menanyakan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin tahu, mungkin unek-unek yang selama ini masih terpendam begitu, atau mungkin ingin menyelami lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Setelah itu akan ada closing statement and also reflection session with Bu Eli Jayaningrum. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera untuk bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, menginjak kepada acara yang pertama, kita akan menyaksikan atau mendengarkan keynote speaker sekaligus Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Pasuruan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Bapak Hari Widodo SPD, time is yours. Okay, thank you for the time to me. This is Hesti as the host. Hello everybody.
Good Good afternoon. afternoon, sir. Afternoon, sir. Yeah, Good afternoon, sir. all you you also from the family. First of all, let's our God for the blessing and wine friends, also and Christian. Well, uh, let me listen to your I take I really first say this respond how what to do. Selamat pagi, betul. Selamat pagi. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Siang, Bapak. Ya, kita ambil bahasa Inggris. Sama-sama ya, hanya namanya jadi daerahnya memang sekarang berpengaruh tidak di barat, di barat, tapi berpengaruh itu ternyata kita juga di Surabaya. Kita sudah sampai pada zamannya sekarang dunia digital. Kami ucapkan terima kasih pada seluruhnya, khususnya para tim penyelenggara ini karena kami sampaikan kepada Edi sebagai ya mentornya, yaitu narasumber utamanya, kemudian juga hostnya yaitu Ibu Hasti, kemudian juga Ibu Liu ya sebagai moderator, dan tidak kalah pentingnya di sini yaitu ada di back of the screen ya ini ya yaitu Mr. Teguh yang mengendalikan acara ini sebagai operatornya ya. Bapak Teguh masih di situ ya. Yes, ma'am. Kemudian juga sertifikat makernya yaitu Ibu Lili. Kalian yang hebat, yang luar biasa, alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya ini tidak lain untuk untuk berbagi, untuk bermusyawarah, diskusi sesuai dengan kita forum kita yaitu MGMP, musyawarah grup anak kemudian bisa itu kita di sini juga memiliki Pombel, namanya aja Pombel, komunitas belajar. Semuanya belajar di sini, tidak ada yang lebih, artinya lebih baik, tapi lebih kurang, ya kurangnya, iya pasti. Ya, oleh karena itu, mari kita sebaiknya saling melengkapi, saling mengisi apa yang jadi uh, yang kita miliki saat ini, ya, menjadi hak kita, menjadi juga apapun yang kita baik pengetahuan maupun keterampilan yang kita miliki pada saat ini, dengan hadirnya webinar ini, semoga pada depannya nanti ya bisa bertambah apa yang menjadi yang telah kita miliki ini bisa bertambah pengetahuan maupun keterampilannya. Itu harapan kami. Dikarenakan di era yang sudah sangat canggih ini, super canggih, dari sophisticated era ini ya, kita tidak menutup mata bahwa setiap guru dituntut memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Kemampuan tidak hanya dalam hal pengetahuan, tapi kemampuan dalam skill, keterampilan, keterampilan berbasis teknologi. Ini yang paling penting. Di mana guru-guru wajib ya dituntut ya harus memiliki keterampilan berbasis aplikasi-aplikasi atau teknologi. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan hadirnya banyaknya yaitu fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang bisa membantu para guru sebagai media. Halo.
Guru-guru bisa didengarnya? Halo? Siap Pak Ari, saya bisa. Bisa Kak. Cuman suaranya kurang keras Pak Hari. Bisa Pak. Baiklah, lanjutkan ya. Volumenya kurang keras Pak. Sudah bisa dengarkan? Pak suaranya Pak. Tapi belum. Suaranya kurang jelas Pak Hari. Halo. Bagaimana? Sudah bisa didengarkan? Semuanya? Yes, Nah, sudah bisa ini Pak. Oke, baiklah. Registernya. Dan kita punya Maya, kurangnya memang kita tidak memiliki internet sendiri. Artinya kita masih bergabung dengan provider-provider ya. Sehingga kita provider dari pemerintah tidak ada, hanya yang dimiliki oleh BUMN sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan segera dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan ya tadi ya, di mana tuntutan zaman guru-guru harus memiliki skill ya. Skillnya di sini apa? Yaitu harus memiliki keterampilan dalam manajemen kelas maupun juga dalam pembelajarannya itu berbasis teknologi. Nah, teknologinya ini dengan menggunakan banyaknya aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran yang bisa membantu para guru itu untuk menjadi guru yang produktif. Artinya, produktif karya guru di luar media dari hasil aplikasi yang dia bisa siapkan dia untuk pembelajaran itu. Contohnya misalnya dengan Canva, bisa membuat banner, bisa membuat poster dan presentasi. Bisa juga video pakai Master atau dan yang lain-lainnya. Nah, ini merupakan tuntutan zaman. Oleh karena itu, di MGMP ini harapan kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar untuk bisa bergabung, saling mengisi, saling melengkapi. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti ya bisa memiliki ya, keterampilan yang berbeda dari yang dimiliki oleh teman-teman ataupun lebih levelnya lebih tinggi, maka boleh sharing. Oleh karena itu kami menamakan webinar ini Marigold Discussion. Artinya discussion di sini ada musyawarah, bukan ada satu orang pinter untuk mengajari, tidak, tetapi berbagi, berbagi ilmunya. Di samping itu kita bisa melakukannya, misalnya ada memiliki keterampilan khusus misalnya seperti tadi ya berhubungan dengan teknologi, maka panjenengan semuanya punya ya the same occasion, same chance ya untuk deliver ekspresinya dalam pembelajaran, pengalaman mengajar itu bisa disampaikan di sini. Jadi semua punya kesempatan untuk jadi narasumber. Kenapa demikian? Karena kan setelah produktif, maka guru-guru itu nanti bisa menjadi guru-guru yang kompetitif. Kalau guru menjadi produktif dan kompetitif, maka mindsetnya akan mengalir secara otomatis. Sehingga nanti pada di dalam kelas, ya, ketika menjadi orang baik pendidik maupun pengajar, maka guru-guru tersebut akan menularkan kepada murid-muridnya, akan membangun, membentuk murid-murid yang benar-benar yang produktif dan kompetitif. Artinya karya-karyanya bisa bersaing. Nah, karya bisa bersaing apabila ini mau meningkatkan, mengupgrade, namanya ya, mengupgrade apa yang telah pernah jadi miliknya. Sehingga ini perlu hal yang paling tepat untuk mewujudkannya, yaitu dengan cara ini membuat sebuah webinar, komunitas, sehingga dan Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman yang berbeda. Ya, kita feel that experience is the best teacher, ya kan? Itu pasti sama semuanya. Sehingga nanti kita bisa mendukung
amanat dari Undang-Undang Dasar kita mencerdaskan kedua bangsa dalam arti kita semuanya di sini terlibat baik secara langsung dan tidak langsung bisa membuat negara kita menjadi ya getting better and better ya, especially in education department ini ya, ini harapan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian tidak jenuh untuk tidak boring ya untuk mengikuti webinar ini sehingga webinar semakin berkembang ke depannya. Masukan dan kritikan kita terbuka. Monggo, if you have question for our humble here, ya, our community, please, ya. Maybe in the end of this program, ya, you will fill the reflection form. Ya, itu mungkin ada nanti refleksinya. Setiap itulah pembedanya dari kurikulum ini. Setiap ada kegiatan apapun ada refleksinya. Tujuannya untuk bisa mengevaluasi kegiatan ini dan memberikan efek positif ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat juga mengingat diri saya agar bisa memperbaiki kualitas diri saya pribadi. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the great speech and the insight, Bapak Ari. Well, marvelous teachers, let's, without any further ado, let's jump right into the main agenda. Please welcome our moderator, Bu Nikmatila SS. Time is yours. Okay, thank you, Bu Hasti, to give me the time to continue the series of event today. I am Lulu Nikmatila, as moderator from SMAN 1 Purwosari. Oke, pertama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang ini. Yang terhormat Bapak Hari Widodo, SPD, selaku Ketua FBRD Bahasa Inggris Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Bu Eli Jayaningrum, SS, narasumber. Dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar siang hari ini. Oke, inilah pemateri kita, Bu Eli. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari Bu Eli. Oke, nama lengkap dari Bu Eli yaitu Eli Jayaningrum SS. Beliau adalah guru di SMA Ma'arif Pandaan. Beliau lulusan dari Universitas Gadjayana Malang. Adapun prestasi pengalaman beliau yaitu beliau pernah mengikuti Access Virtual Potential Teacher Training tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Amerika Jakarta. Beliau juga mengikuti Pembatik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi. Dan beliau juga sebagai guru penggerak tahun 2023 serta sebagai pengajar praktik. Dan pengalaman mengajar di berbagai tempat dan kota SMP, SMA, SMK, serta LPK. Oke, kami sampaikan aturan diskusi hari ini. Bu Eli mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan dilanjutkan tanya jawab selama 45 menit. Dan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise your hand and open kamera. Oke, sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa lain. Baik dari belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajar. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, apakah kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Mari kita simak pemaparan dari pemateri kita, Bu Eli Jayaningrum. Kepada Bu Eli dipersilahkan. Oke, the time is yours, Bu Eli.
Thank you very much, Bu Lulu, as the moderator of this webinar today. Well, my viewers, thank you very much for joining this webinar. As you know that this is our first time to hold the webinar, so we do hope that all of you here will join us by giving your good idea and also your experience, sharing together here. What is it to build up our knowledge about the differentiation in the learning. Oke, Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak guru hebat yang bergabung di webinar pada siang hari ini. Tentu Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sudah kita praktekkan, sudah kita terapkan lebih-lebih di sekolah yang nanti Bapak Ibu guru yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Tidak lupa juga Bapak Ibu guru yang secara pribadi, inisiatif sendiri, inovasi sendiri, menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi yang luar biasa yang boleh dibagi bersama kami. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum itu izinkan saya untuk share screen terhadap materi saya. Oke, Ibu Lulu, moderator, apakah sudah nampak share screen saya? Yes, ampun Ibu. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin kita sama-sama untuk membuat agreement, kesepakatan di webinar kita agar nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, nanti Bapak Ibu guru silakan mengirimkan virtual emote atau melalui kolom chat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan kesepakatan yang kita buat ini. Yang pertama adalah menyalakan kamera selama webinar. Monggo yang setuju ketik angka 1, yang tidak setuju ketik angka 2. Tolong dibantu saya moderator, lebih banyak mana ini 1 dan 2-nya? Welly, ngapunten mungkin bisa di full screen kan presentasinya. Ini karena nanti saya langsung edit. Oh, kalau diedit tidak ya. setuju ya langsung kita hapus. Makanya saya butuh bantuannya Bu Lulu ini. Nah, ini Saya banyak kan yang bisa. 1. Berarti kalau 1 ini harus ditiadakan gitu ya. Berarti mematikan kamera gitu nggih. Oke. Sudah saya duga Bapak Ibu ini. Di samping ini pendapat pribadi juga pengalaman sendiri begitu. Oke, kita sepakat mematikan kamera selama webinar, it's okay. Nanti dinyalakan manakala diperlukan gitu nggih. Yang kedua, silakan mute mikrofon selama tidak diperlukan. Yang setuju ketik angka 1, yang tidak setuju angka 2. Yang banyak yang mana Bu Lulu? 1? 1. 1 Bu, semuanya 1. Berasat mengatakan begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat, berpartisipasi aktif dalam diskusi selama webinar. Yang setuju angka 1, yang tidak setuju angka 2.
Yuk, kita harap angka 1 nggih Bu Lulu. Ya, angka 1 yang dominan. Alhamdulillah, luar biasa memang Bapak Ibu guru hebat kita ini. Next, mengikuti webinar dengan tulus untuk menuntut ilmu dari awal hingga selesai. Ketik 1, karena Bapak Ibu guru di sini semua insya Allah ingin berbagi ilmu dan juga ingin berperan aktif dalam transformasi pendidikan Indonesia seperti yang disampaikan keynote speaker kita tadi. Angka 1 Bu Lulu nggih. Angka 1 dominan. Iya. Next, mengangkat tangan saat akan bertanya tadi sudah digarisbawahi Bu Lulu, berarti angka 1 itu. Yang keenam adalah saling menghormati dan menghargai dalam berpendapat. Ketik angka 1, setuju. Angka 2, tidak setuju. Bisa ditebak angka 1. Angka 1. Next, yang terakhir, pengisian link daftar hadir yang terintegrasi dengan sertifikat sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Kalau panitia ini milih angka 1, kalau peserta angka 1 juga. Oke, siap? Ya. Ini nanti panitia, Bapak Ibu, saya juga ikut menyampaikan berkenaan dengan sertifikat ini. Nanti mohon berhati-hati mengisi link daftar hadirnya, koreksi sebelum dikirim, ejaan nama, tempat instansi kerja, dan lain sebagainya, supaya nanti tidak ada komplain revisi salah ini, salah itu. Karena itu nanti panitia sudah berpegang teguh pada kesepakatan ini menjadi tanggung jawab peserta. Sehingga panitia tidak bisa melakukan edit ulang atau revisi terhadap sertifikat. Demikian Bapak Ibu kesepakatan kita di webinar ini. Terima kasih sudah mensumbangsikan kesepakatan agar webinar kita berjalan dengan lancar. Oke, next Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan oleh keynote speaker kita bahwa webinar kita ini dikemas dalam bentuk diskusi Bapak Ibu. Betul sekali bahwasannya narasumber bukan satu-satunya orang terhebat di webinar kita pada siang hari ini. Narasumber bukan satu-satunya yang paling benar. Tetapi harapannya adalah nanti kita semua di sini pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kami harap untuk dibagikan di webinar ini sebagai pembelajaran bersama untuk perbaikan pendidikan dan pembelajaran kita di kelas. Untuk itu, tujuan pembelajaran atau diskusi webinar kita yang pertama, diharapkan nanti peserta webinar ini bisa memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, memahami macam-macam diferensiasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari 3 tujuan webinar diskusi kita ini, Bapak Ibu, apakah ada yang kurang jelas? Insya Allah jelas, nggih, karena diferensiasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, masuk ke materi. Mari yang pertama tujuan kita adalah memahami konsep. Video ini sudah tidak asing lagi bagi panjenengan, sudah sering diputar di mana-mana. Namun akan menghasilkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu untuk kita sharingkan bersama-sama. Mari kita tonton. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, mohon bersabar karena pasti ada Bapak Ibu yang belum pernah menonton video berikut ini.
Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas. Dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya.
Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, dari video ini tentu konsep pembelajaran berdiferensiasi itu akan muncul di benak kita. Monggo saling memberikan ide, pemahaman, pembelajaran yang bagaimanakah berdiferensiasi itu. Nice hand. Oke, Bapak Bambang. Ya, terima kasih. Ini berdiferensiasi menarik sekali. Sebetulnya kendala yang paling besar tentang pelajaran berdiferensiasi itu adalah penilaian itu sendiri. Karena penilaian itu menjadi beban bagi semuanya. Artinya penilaian tetap diberikan berapapun nilainya, tapi tidak ini cuma saran aja, tidak mempengaruhi tentang kelulusan atau selesainya. Karena di kelas saya pernah mengajarkan kepada anak-anak. Pada satu pertanyaan menarik, mereka bertanya sama saya, kebetulan ini adalah guru bahasa Inggris semua. Ini menarik sekali. Nah, mereka bertanya sama saya, Pak, kami hidup di desa, kami kumpul sama orang desa, kami berbicara bahasa Jawa. Lalu kenapa kami harus belajar bahasa Inggris? Toh nanti kita juga akan balik lagi pakai bahasa daerah. Ini menarik karena saya cuma bilang bahwa karena eranya sudah kayak seperti ini, globalisasi, artinya barang-barang yang di luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi ketika barang datang dan mereka harus merakit dan bahasanya pakai bahasa Inggris, disitulah poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, poinnya bisa berarti ke bahwa dengan bergaul dengan orang asing itu bisa meningkatkan nilai harga diri kita menjadi lebih meningkat karena kita bisa bertemu walaupun tinggalnya di desa. Jadi saya cuma mau bilang bahwa pelajaran berdiferensiasi itu harus diberikan kepada siswa. Nomor satu yang paling penting itu adalah bahwa mereka harus belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Tentang hasil akhirnya nanti tidak hanya berakhir di sekolah, tapi nanti pada waktu mereka menggunakan ilmu mereka di tengah-tengah masyarakat. Intinya poin tidak penting. Jadi saya menangkap dari situ untuk dari video tadi yang perlu saya penyampaian penuturan ya, pendapat saya mengenai diferensiasi itu sering terkendala dengan penilaian. Saran saya dikembalikan saya kepada. Monggo, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Bambang. Oke, terima kasih. Monggo yang lain, ada yang menanggapi dari video tadi, pembelajaran yang bagaimanakah yang berdiferensiasi itu. Bu Hasti, boleh? Kalau menurut saya sih yang bisa mengakomodir semua siswa, karena kalau selama ini kita mengalami dari mulai SD dulu sampai SMA gitu, tesnya itu ya cuman satu aja itu. Tidak semua anak itu kan bisa atau
punya skill yang diujikan itu, tapi ujiannya standarnya ya itu aja, segitu aja. Jadi pembelajaran berdiferensiasi mungkin enggak punya satu standar, tapi punya banyak standar untuk mengakomodir banyak kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Bu Hasti. Next, yang lain? Masih ada yang mau berpendapat? Pembelajaran yang bagaimanakah yang berdiferensiasi? Bu Wiwi ini pakarnya ini, sekolahnya karena sudah sekolah penggerak ini. Monggo Bu Wiwi. Sudah ikut pengembangan. Unmute. Bu Wiwi kurang keras suaranya. Bahwa diferensiasi itu ya cara memfasilitasi perbedaan karakter siswa, memfasilitasi perbedaan cara belajar siswa agar mereka mencapai target yang sama. Di dalam diferensiasi itu sebenarnya ada tiga. Satu, disebut diferensiasi konten, yang kedua disebut proses, dan ketiga disebut diferensiasi program. Apakah boleh kita dalam sebuah pertemuan menggunakan metodenya? Boleh. Menggunakan salah satunya juga boleh. Kalau tadi mengatakan bahwa kesulitan kita itu anak-anak kita adalah ketika kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk apa? Maka itulah kita berikan ini di mana nanti posisi kita dalam penilaian kita ketikkan diferensiasi kita yang kita percayakan. Jangan kita takut pada penilaian, bahwa di dalam kurikulum merdeka itu sebetulnya yang dilihat bukan hasil produknya anak-anak, tapi bagaimana cara menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan target kita. Apakah nanti kita memilih dengan cara berdiferensiasi konteks, apakah kita nanti memilih dengan cara berdiferensiasi proses atau produk. Kita bisa memilih salah satu. Itu minimal lah salah satu. Karena selama ini kita selalu memaksa siswa misalnya. Semua siswa harus membuat teks prosedur misalnya. Itu sekarang tidak diharapkan. Kenapa? Karena anak-anak itu kadang kalau membuat teks itu langsung mereka tidak bisa. Tapi kalau misalnya mereka disuruh membuat video, membuat apa, mereka bisa. Itu adalah salah satu contoh dari diferensiasi kita. Intinya bahwa penilaian itu tidak usah membuat kita rumit. Ya. Penilaian itu disesuaikan dengan kebutuhan kita di kelas. Apa sih yang layak kita nilai untuk anak-anak, apa yang harus kita nilai. Intinya bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi belajar itu nanti bisa kita bagi. Siapa yang mau. Kalau misalnya kita diferensiasi konten, misalnya kalau konten kan berarti kita punya judul yang berbeda. Misal kalau di teks prosedur itu satunya cara mengoperasikan printer, satunya cara mengupload foto di YouTube atau apa, itu namanya diferensiasi konten. Tapi nanti prosesnya mereka bisa ada yang bisa melihat video, ada yang kita fasilitasi melihat TV, sebuah teks saja atau perasaan dan sebagainya, itu namanya diferensiasi proses. Dan hasilnya mereka bisa mengumpulkan sesuai dengan diferensiasi produk. Mereka mau memilih hasil mereka tugasnya dalam bentuk produk video boleh, dalam bentuk poster boleh, dalam teks boleh. Kadang anak-anak juga sering mintanya itu kita buat poster aja ya Bu, ya oke, kita buat video. Jadi intinya diferensiasi itu adalah kita mengajar mengikuti cara mereka belajar. Oh, saya itu lebih tertarik, saya itu lebih cepat bisa Bu kalau misalnya saya menonton video. Oke, kita fasilitasi. Oh, saya lebih suka Bu kalau misalnya kita belajar itu dengan cara langsung dipraktekkan. Oke, kita fasilitasi. Jadi setiap guru di setiap materi mereka harus bisa memfasilitasi anak-anak untuk mencapai target belajar sesuai dengan cara belajar mereka. Intinya di situ. Kalau misalnya penilaian itu kita sudah bisa download semua di PMM, produk itu bagaimana, kalau yang konten yang kita nilai apa ya sama aja ketika kita menilai listeningnya, menilai kerjasamanya, otomatis di kurikulum merdeka itu memang nilai kerjasama itu harus ada, boleh tidak ada, walaupun itu partner, karena di situ kita juga menggabungkan antara penilaian penerimaan
di dalam semuanya. Itu saja yang bisa saya berbagi kalau yang sudah saya alami selama 5 tahun. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat. Memang inti dari pembelajaran berdiferensiasi rupanya sudah melekat pada diri Bapak Ibu guru semuanya. Oke, maka dari pendapat Bapak Ibu guru tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu tadi dari Pak Bambang itu sesuai bahasa Jawa di sini untuk apa, bahasa Inggris sudah disesuaikan dengan kondisi anak di situ saja, betul. Kemudian Bu Hasti mengatakan ya harus mengakomodir semua siswa. Oke. Dan yang terakhir tadi dari Bu Wiwi bahwa ya kita harus mengikuti cara siswa itu belajar. Baik, maka kata kuncinya adalah kebutuhan murid itu, Bapak Ibu, memang harus kita penuhi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan murid yang seambyek itu, satu kelas 32 anak, 30 dan lain sebagainya, tentu kita tidak serta-merta membuat perbedaan sebanyak itu. Karena manusia Bapak Ibu yang harus harus yang masuk maaf di mute yang mikrofonnya. Bupati, mohon maaf. Oke, terima kasih. Suaranya Bu Eri nggak dengar. Suaranya Bu Eri. Suaranya Bu Eli tidak terdengar. Maaf, unmute. Oke, saya ulang kembali lagi ke sini. Oke, baik Bapak Ibu, tadi dari ide-ide, dari pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat kita tadi, semuanya mengkerucut kepada kebutuhan murid. Sehingga memang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, tentu murid yang segitu banyak, apakah harus kita penuhi semuanya? Pertanyaannya yang akan timbul adalah itu. Untuk mendasari itu, Bapak Ibu perlu kita juga menyadari diri kita adalah manusia biasa. Maka ya kita harus memfasilitasi kebutuhan murid itu dengan hal-hal yang common sense, yang masuk akal. Apa yang akan kita berikan kepada murid itu terjangkau oleh kemampuan kita dan juga oleh kemampuan murid. Nanti terjangkau oleh kemampuan murid, tapi kita tidak mampu untuk mengkondisikan, memanagenya, ya maka akan hanya menjadi pembelajaran yang chaotic, yang semerawut saja. Oleh karena itu, maka kita juga harus mengukur diri kita sendiri bahwa nanti keputusan yang akan kita terapkan di pembelajaran berdiferensiasi itu adalah keputusan yang bisa kita lakukan sepenuhnya dan juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Baik, maka kalau kita pilah-pilah itu bagaimana memenuhi kebutuhan murid itu di fakta kelas kita itu mengajar 32 murid. Terus apakah berdiferensiasi itu kita membuat 32 cara yang berbeda? Tentu bukan itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, fakta kita ini apakah harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja, yang sudah mahir, untuk supaya bisa nanti menunggu yang masih belum mahir? Tentu juga itu tidak diinginkan di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, apakah kita nanti mengelompokkan yang pintar
dengan yang pintar, yang kurang pintar, dengan yang kurang pintar. Nah, ini tunggu dulu karena pengelompokan ini banyak terjadi miskonsepsi di penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, kembali lagi kepada common sense, keputusan kita harus masuk akal. Manakala kita memang perlu mengelompokkan anak-anak ini sesuai dengan kompetensinya, pinter ini harus ngumpul pinter, ya monggo. Tetapi ketika situasi pembelajarannya kita membutuhkan ini harus heterogen, ada pinter, sedang, campur semua, maka ya harus kita kelompokkan yang heterogen. Sehingga pengelompokan ini tidak serta-merta berdasarkan dari hasil tes diagnostik itu yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, terus mengelompokkan yang pinter tok, yang audio tok, itu nanti dilihat sesuai dengan kondisi di kelas atau di lapangan ketika pembelajaran itu dilakukan. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah kita apakah akan memberi tugas yang berbeda untuk setiap anak? Tentu juga tidak. Perkara tadi hasilnya ada yang bikin TikTok, ada yang bikin video, dan itu kan produknya. Tetapi tugas tetap sama. Misalkan nanti adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, siswa mampu menceritakan kembali. Nah, terserah menceritakannya nanti dia sesuai dengan profil gaya belajarnya dia. Gitu. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran yang seperti saya utarakan tadi chaotic atau semerawut. Yang gurunya itu membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus karena di sini itu ada sekian kayak belajar, maka saya nanti membuat sekian RPP, tidak Bapak Ibu. Nah, nanti itu akan kita lihat di implementasi. Maka bagaimanakah seharusnya atau setidaknya pembelajaran berdiferensiasi itu kita lakukan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti tersebut tadi. Yang pertama Bapak Ibu, maka tujuan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum itu harus disampaikan dengan jelas kepada murid. Bagaimana menyampaikan dengan jelas itu, Bapak Ibu tentu sudah punya trik, sudah punya cara supaya anak itu benar-benar paham nanti proses pembelajarannya itu tujuannya akhirnya untuk agar mereka bisa apa. Gitu. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita seorang guru adalah menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Tadi yang memang gaya belajarnya adalah mendengarkan, maka ya kita harus ada tindakan respon untuk melayani kebutuhan belajar dengan gaya mendengarkan itu. Itu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan kerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Ini juga sama dengan poin ke-1 menyampaikan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, saya yakin luar biasa trik, cara, ide dalam menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid. Sudah banyak strategi yang Bapak Ibu kuasai. Yang selanjutnya adalah kita adalah perannya di pembelajaran berdiferensiasi ini harus benar-benar bisa memanage kelas yang efektif. Kemudian melakukan penilaian berkelanjutan. Seperti yang disampaikan Bu Wiwi tadi, maka penilaian akhirnya itu tidaklah menjadi hal yang penting, namun penilaian berkelanjutannya ini yang penting selama proses pembelajaran itu berlangsung. Baik, Bapak Ibu, bagaimanakah implementasi dari poin-poin tadi?
Yang pertama tadi menyampaikan tujuan. Maka contohnya yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan membaca nyaring tujuan pembelajaran itu. Kayaknya kita semua sudah begitu Bapak Ibu. Sudah itu pasti saya bacakan, anak-anak saya suruh baca, saya sendiri menyampaikan. Nah, poin yang terpenting adalah memahamkan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu berada di track yang benar nanti selama proses pembelajarannya. Kalau sekedar tahu saja tujuan pembelajaran tanpa memahamkan, maka anak-anak nanti berliku-liku jalannya. Mereka tidak akan sampai di tujuan. Oleh karena itu, poin terpentingnya ketika menyampaikan tujuan adalah pastikan anak-anak itu paham akhir dari tujuan pembelajaran nanti apa. Anak-anak diharapkan bisa apa. Bisa juga kita tanyakan langsung secara vulgar gitu ya, dengan bahasa guyonan kita understand, begitu. Walaupun kadang anak-anak understand-nya ya ikut-ikutan, tapi itu bisa kita giring nanti sambil mendampingi di proses pembelajaran. Yang kedua tadi adalah merespon kebutuhan belajar murid. Kita bisa menggunakan sumber belajar yang berbeda. Seperti yang Bu Wiwi tadi sampaikan, bisa nanti ada anak yang memang dia suka membaca, ya kita berikan teks bacaan. Bisa digital teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cara belajar yang berbeda, karena anak itu ada yang suka kerja sendiri, ada juga yang dia lebih suka berkelompok, ada yang senang bareng-bareng. Maka cara yang berbeda itu harus diberikan di dalam proses pembelajaran itu. Secara klasikal, kelompok besar, kelompok kecil, individu. Dan ini Bapak Ibu, betul yang dikatakan Bu Wiwi tadi, ini berkaitan dengan P5 kita. Profil pelajar Pancasila itu harus tersirat di proses pembelajaran kita. Sehingga anak-anak ada kolaborasi, ada kerjasama. Tuh. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar juga bisa dengan penugasan tadi. Anak-anak mengerjakan tugasnya biarkan sesuai dengan minat dan profil atau gaya belajarnya masing-masing. Yang ingin bercerita silakan, yang ingin menulis kembali saja, saya ini verbalnya kurang, silakan. Nah, itu semua adalah ada penilaian yang berbeda. Cara penilaian yang berbeda nanti di tugas atau tagihan kita di pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang ketiga tadi, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, ini tantangan kita sekarang Bapak Ibu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Pak Bambang tadi yang sudah menguasai IT, bisa berbagi nanti apa-apa aplikasi atau apapun yang bisa kita gunakan di pembelajaran bahasa Inggris ini berbasis IT. Pak Bambang, monggo kapan-kapan berbagi ilmu dengan kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kalau mengundang murid belajarnya itu begini, anak-anak itu lingkungan belajarnya di kelas itu sumuk karena kipas anginnya mati, maka mereka ingin di luar. Nah, boleh saja, itu berarti memang lingkungan belajar secara fisik yang kita penuhi. Lingkungan belajar itu bisa secara fisik, bisa secara intrinsik tadi ya, yang di mana terlibat dalam prosesnya, yaitu memanfaatkan IT. Next, Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran Mohon maaf, Bu Eli, bisa share screen materinya? Loh, ini dari tadi sudah tak share screen. Belum nampak, Ibu. Astagfirullahaladzim. Oh, kayaknya begini saya ini Bu Lulu. Ketika sinyalnya tidak kuat, terus ke close ininya.
Ini kalau saya presentkan begini, sebentar. Ini nampakkah Bu Lulu? Oke, nampak Bu. Nampak Bu. Oke. Nanti saya diingatkan lagi ya kalau terclose karena sinyal kayaknya saya pakai tethering soalnya. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang menggarisbawahi pendapatnya Pak Bambang, Bu Hasti, dan Bu Wiwi tadi. Kemudian saya Pridili tadi, yang kemudian implementasinya saya contohkan ini tadi. Sehingga saya mencontohkan sudah sampai di poin yang keempat ini. Baik, nah yang keempat ini kita sebagai guru di pembelajaran berdiferensiasi ini, manajemen kelas ini dituntut sangat luar biasa, gitu Bapak Ibu, efektivitasnya agar pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, harapannya Bapak Ibu ini strategi yang digunakan adalah yang inquiry Bapak Ibu. Nanti modelnya terserah mau pakai discovery learning, BBL, dan lain sebagainya itu. Pokoknya yang strateginya nanti adalah anak-anak ada proses di sana kemudian merefleksi. Kemudian diperbaiki lagi setelah direfleksi. Nah, itu di strategi inquiry yang dimaksud. Adapun modelnya terserah karena kita punya banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan di pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir adalah di penilaian tadi. Penilaian yang diharapkan di pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian yang berkelanjutan. Yaitu di selama proses pembelajaran itu kita harus sering-sering ngecek sampai di mana siswa kita ini paham dengan materi atau bisa mengikuti pembelajaran yang kita berikan itu. Sehingga nanti anak-anak ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang tadi sudah disinggung Bu Lili, ada macam-macamnya diferensiasi. Mari kita tengok sejenak bagaimana macam-macam diferensiasi itu diberikan, diterapkan kepada peserta didik. Differentiating instruction. To some educators, it conjures visions of having to create a different lesson for every student in the room and long nights of planning and grading. That insanity is not what differentiation is all about. Differentiating instruction is really a way of thinking, not a pre-planned list of strategies. Oftentimes, it is making decisions in the moment based on this mindset. It's recognizing that, to paraphrase Rick Wormerly, fair doesn't always mean treating everyone equal. It's recognizing that all of our students bring different gifts and challenges, and that as educators, we need to recognize those differences and use our professional judgment to flexibly respond to them in our teaching. Carol Tomlinson talks about the ability to differentiate in three areas: content, process, and product. For content, student choice is one way we might differentiate, like allowing students to choose their research topics or essay prompts. As teachers, we need to keep our eyes on the prize. In other words, we have to keep asking ourselves, what are the main learning objectives? One day, my students were writing an argument essay about what would be the worst natural disaster to experience. John's head was down the desk. He was not doing anything. I knew that he was interested in football, so I told him that he could write an essay on why his favorite team was the best. He would still have to make an argument just about football instead of hurricanes or earthquakes. His eyes lit up. He got to work and wrote what his mother later told me was the first essay he had ever written in school. He had followed all the guidelines of a good argument essay. The prize, in this case, was learning to write an argument essay, not learning to write about natural disasters. To differentiate by process, teachers can change up how they group students. Sometimes a mixed ability group might work best, while sometimes it might be appropriate to have same ability groups. We might have an English proficient buddy work with an English language learner to help them out.
During independent reading time in my early morning class several years ago, one student tended to fall asleep. I told him that if he wanted, he could go to the back and sit on a desk and read. Soon, several others joined him. A few days later, I saw another student dozing off. Before I could say anything, one of his classmates whispered to him, "Just go sit on the desk." Again, it's a matter of keeping our eyes on the prize. What are the learning objectives and what are the best roads to get there for different students? Teachers can also differentiate by the type of product students create. The major demonstration of learning doesn't always have to be an essay or a multiple choice test. One year I had a student who liked to doodle when other students or I were talking. I told her it was okay as long as she was doodling about the information we were discussing. She built on those doodles to create a final project that brilliantly and visually represented all the key points we had covered. When I give tests, I often give students an extra blank page where they can write anything else they remember about the topic being tested that they think is important. I often find the quality of thinking and writing better there than in response to my test question. None of the differentiating strategies I've mentioned have created any extra work for me. They did require that I had relationships with my students to know their strengths, challenges, and interests. And I needed to demonstrate flexibility in my thinking. Making these strategies successful also required building a strong class culture so that some of the students were being treated differently and they understood why. And they understood that that was the only way to be truly fair. The ideas mentioned here are just a drop in the bucket. There are a zillion other ways we can support our students' gifts and challenges. We just need to keep our minds and ears open. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah dibocori oleh beberapa Bapak Ibu guru kita bahwa macam-macam diferensiasi itu ada 3 itu. Ada konten, ada proses, ada produk. Monggo berbagi pengalaman yang konten itu yang bagaimana, yang proses yang bagaimana, yang produk yang bagaimana. Monggo Bapak Ibu berpendapat. Nggih, ini betul. Dia mau berbagi. Bapak Sandy dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing terkait materi pembelajaran berdiferensiasi kepada Bu. Ayo, siapa saya? Suara saya terdengar ya? Dengar. Terima kasih kepada Bu Eli dan penyelenggara telah memberikan kesempatan untuk sharing terkait perbedaan dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari saya yang sudah saya lakukan di procedure text, mungkin ini juga perlu perbaikan ya. Monggo saya juga minta saran kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini terkait yang sudah saya jalankan selama ini. Dalam materi procedure text, yaitu saya memberikan perbedaan terkait kontennya, di mana saya membedakan mereka untuk bebas dalam membuat, entah itu membuat kue ataupun melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, kemudian menggunakan sesuatu. Nah, mungkin ini salah satu atau belum termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga masih belajar, entah itu sudah disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi atau belum ya, karena itu proses yang saya lakukan. Mereka saya bedakan dalam membuat sesuatu itu terkait
membuat ataupun mengoperasikan atau membuat tips. Nah, seperti itu yang sudah saya lakukan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada saran dan masukan, boleh saya diberikan masukannya. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Sandy yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut beliau ini adalah diferensiasi konten karena beliau di text procedure memberikan macam-macam teks, ada yang mengoperasikan, menggunakan tips dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali Pak Sandy. Oke, nanti ditanggapi Bapak Ibu guru yang lainnya dulu. Oke, silakan Bapak Ibu yang berikutnya. Siapakah Bu Lulu? Pak Riza, Bu Riza, Bu Riza Herawati Putri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal nggih Bapak Ibu guru semuanya. Maaf, boten saged menghidupkan webcamnya karena ada kendala di kameranya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi untung tadi kesepakatannya tidak apa-apa, nggih, tidak kontra. Iya. Ya, silakan Bu Riza. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan sudah memberikan kesempatan untuk sharing bersama-sama. Saya dari SMA 1 Grati, kebetulan di kelas saya itu kan jamak, ada yang ada yang suka bahasa Inggris, ada yang minatnya sedikit, ada yang kayaknya benci sekali dengan bahasa Inggris seperti itu, Bu. Dan untuk procedure text yang kemarin sama kita bahasnya juga procedure text karena mungkin kebetulan kelas 11. Jadinya kita buat kesepakatan kelas dulu di awal. Kita tentukan dulu. Jadi per kelasnya itu mau produk yang seperti apa. Bisa jadi berupa procedure text yang berupa poster, bisa jadi yang berupa video, atau bahkan ada yang kelas yang praktek memasak langsung saat jam bahasa Inggris. Dan presentasi langsung di depan kelas seperti itu. Itu berarti masuk ke proses atau kontennya ya. Saya juga masih baru, kita belajar bersama. Jadi, tapi itu akan jadi perbedaan di setiap kelasnya. Jadi akan jadi pembeda. Jadi mungkin ada kelas yang memasak, ada kelas yang bikin video, ada kelas yang bikin poster seperti itu. Jadi hasilnya berbeda-beda. Seperti itu Bu untuk di kelas saya. Seperti itu. Monggo kalau mau ada sarannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Riza. Wah, ini inovasi sekali, nggih. Nanti hasil masakannya ini bagaimana ini? Oh, itu kebetulan hasil masakannya dimakan bersama-sama di kelas dan ada juga yang diserahkan di ruang guru seperti itu. Makmur ini gurunya, nggih. Itu tanpa paksaan Bu, anak-anak mau bikin apa monggo gitu. Jadinya ada yang antusias sekali sampai bawa 1 panci rawon. Astagfirullah. Kapan-kapan kita diundang kalau pas sampai di text procedure Bu Riza, nggih. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Sudah 2 dari teman-teman kita, Bapak Ibu guru hebat yang sudah menerapkan macam-macam dari diferensiasi. Satu lagi, Bu Lulu, barangkali ada. Oh, ini ada Bu Jazila Turiskia. Bu Jazila, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazila Turiskia dari SMA 1 Pandaan. Mohon izin menyampaikan Bu Eli
saya habis buka-buka PMM itu saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi konten kan kita sudah biasa ya. Saya coba jadi describing unit building itu saya coba nggak hanya diferensiasi konten, saya juga coba ini diferensiasi proses sama produk. Nah, ternyata ini siswa itu malah lebih nyaman kalau sama kayak yang lain gitu, sama kayak temennya kayak gitu. Jadi udahlah Mem, kalau bikin video aja lo Mem, nggak usah maju, nggak usah yang upload gitulah, malu Mem gitu. Itu saya juga takutnya ini sih malpraktek ya. Saya tadi baru tercerahkan loh Bu Eli, jujur itu tadi yang pembelajaran berdiferensiasi yang nggak boleh itu kan mengelompokkan berdasarkan apa tadi itu kompetensi ya kalau nggak salah ya. Nah itu di kelas saya itu sekali itu pernah saya kelompokkan berdasarkan ini ada low achievers, middle achievers sama high achievers. Enak memang, nyaman memang. Dan siswa yang low achievers itu enjoy katanya, enak ya gak insecure gitu. Tapi barusan ini tadi tercerahkan saya waktu mau praktek gitu. Enggak akan gitu lagi. Insaf Zazila, alhamdulillah. Enggak akan saya gitu lagi Miss. Tapi ya justru nyaman sih gitu ya. Tapi ya mungkin nggak terus-terusan lah. Ya itu tadi sih untuk ke arah apa itu berdiferensiasi itu jujur di kelas-kelas saya itu masih belum belajar, masih berusaha lah. Saya juga masih belajar untuk siswa, tapi untuk siswa-siswa yang memang minatnya tinggi itu saya layani di 3 hari, seminggu 3 hari itu sepulang sekolah itu saya layani tersendiri, saya buatkan kurikulum tersendiri. Gitu. Terima kasih Bu Eli. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah berbagi pengalaman praktik baiknya tentang macam-macam pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf. Dari Pak Sandy tadi, beliau menyampaikan bahwa apakah pembelajaran beliau tadi itu masuk ke pembelajaran berdiferensiasi konten atau yang bagaimanakah? Karena di situ beliau ini menggunakan text procedure, mengoperasikan, menggunakan sesuatu dan tips. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menjawab ketiga tadi, kita lihat pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi konten itu yang bagaimana, kemudian yang izin share screen. Kemudian yang proses, yang produk itu yang bagaimana. Sehingga nanti kita bisa menjawab dari 3 teman kita yang sudah luar biasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, macam-macam diferensiasi 3 ini, Bapak Ibu, konten itu ternyata adalah cara memberikan materi atau sumber belajar kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya. Jadi, ini sumber belajar kita nanti bisa berupa video. Kalau untuk anak yang profil belajarnya ini suka ini audio dan visual. Kemudian ada sumber belajar yang bisa kita gunakan atau kita berikan ke siswa ini dalam bentuk voice note misalkan, karena gaya belajar siswa ini adalah gaya belajar yang mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi
konten ini adalah cara memberikan materi belajar atau sumber belajar kita kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka yang bagaimana. Maka ini nanti dinamakan diferensiasi konten. Sedangkan diferensiasi proses adalah kita menyediakan kegiatan yang bervariasi, berjenjang, ini inovasi, bermacam-macam, dan lain sebagainya. Maka di situ anak-anak pun pengelompokannya juga akan fleksibel, tidak melulu dari awal dia sudah kelompoknya pinter, nanti sampai terakhirnya pembelajaran dia di kelompok itu saja, tidak. Bisa jadi dalam satu hari pembelajaran itu dia berganti-ganti ke kelompok-kelompok yang lainnya 3 kali pergantian kelompok misalkan begitu. Jadi ini namanya diferensiasi proses. Kemudian yang diferensiasi produk adalah tagihan kita kepada murid itu hasilnya nanti akan berbeda-beda. Terserah nanti anak-anak mau memilih yang mana. Memilih yang ini aja sama-sama dengan temannya karena kita ini memenuhi kebutuhan belajar siswa, maka kita turuti sesuai keinginan minat mereka. Nah, inilah definisi dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Semoga ini bisa menjawab Pak Sandy. Pak Sandy, kalau dari 3 definisi yang saya berikan itu, maka yang penjenengan ceritakan dan curhatkan tadi masuk yang diferensiasi manakah itu? Pak Sandy? Halo Pak Sandy, wah. Pak Sandy sudah dari peredaran. Monggo pun Bapak Ibu mengomentari. Pak Sandy tadi kira-kira menerapkan diferensiasi yang manakah dari 3 tadi? Karena beliaunya memberikan teks-teks bermacam-macam. Ada yang judulnya nanti tentang mengoperasikan, kemudian ada yang menggunakan, ada yang tips. Maka masuk ke dalam diferensiasi apakah? Luar biasa konten. Oke. Bu Wiwi dan Bu Zazilatur di kolom chat sudah memberikan jawabannya. Jadi itu adalah diferensiasi konten karena Pak Sandy di situ adalah teksnya yang bervariasi sumber belajarnya. Selanjutnya di Bu Riza tadi juga begitu. Beliau sudah menggerakkan muridnya yang luar biasa sekali sampai adu koki masak. Kemudian ada yang presentasi, ada yang poster, ada yang video. Maka ini masuk ke macam-macam diferensiasi yang manakah ini? Produk, proses dan produk. Oke, luar biasa sekali. Kalau rawonnya Bu Riza, maka ini adalah produk ya, nasi rawonnya. Tapi kalau nanti dia di situ mengumpulkan, mencari-cari tahu apa ini bahan-bahannya membuat rawon ini apa, bumbunya apa saja, kemudian bahannya apa saja, alat yang diperlukan apa saja, dia sampai browsing-browsing supaya bisa menghasilkan satu panci rawon tadi, maka ini masuk kepada diferensiasi proses. Karena di situ anak sedang melakukan proses pembelajaran dengan cara gaya belajarnya masing-masing. Boleh dengan ini membaca atau berdiskusi dengan temannya berdasarkan pengalaman orang tuanya dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian dari Bu Zaziratur Rizky tadi, beliau juga sudah luar biasa, sudah berusaha mengembangkan kompetensinya dengan belajar di PMM yang kemudian beliau terapkan. Di sana beliau menerapkan proses dan produk. Walhasil siswanya kok malah lebih suka yang sama-sama saja, Bu. Satu bikin video, semua satu kelas bikin video, Bu. Nah, maka
proses ini diferensiasi yang dilakukan Bu Rizky, Bu Zazilatur Rizkia ini termasuk kepada proses diferensiasi yang manakah? Ada proses, ada produk tadi, mohon maaf. Berarti Bu Zazilatur ini tadi harusnya bagaimana supaya nanti anak-anak ini menghasilkan sesuai dengan yang dikemas oleh Bu Zazilatur, bahwa beliau tadi sudah ada proses maunya, ada produk, tapi di produk ternyata anak-anak lebih memilih kepada produk yang sama. Hal kasus seperti ini bagaimana kita menyikapinya, Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Kedua, mengatakan diferensiasi proses. Dari Bu Wiwi tadi konten yang berbeda tapi produk sama. Sekali. Bu Zazila juga sudah mengidentifikasi bahwa pembelajaran diferensiasi beliau adalah diferensiasi proses dan produk, namun kandas di produknya. Ternyata murid-murid lebih senang memilih yang sama saja, tidak ada yang bervariasi. Maka bagaimana kita menanggapi hal atau kasus seperti ini, Bapak Ibu? Ya, menarik sekali ini. Memang kasusnya Bu Zazilatur ini. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi Bu Zazilatur, memang pembelajaran berdiferensiasi ini harus jauh-jauh dari kata mendiskriminasikan. Mohon Bapak Ibu ini dipegang teguh bahwa diferensiasi itu bukan mendiskriminasikan. Makanya tadi saya tekankan, berhati-hatilah dengan mengelompokkan tadi. Memang ada satu waktu kita foto yang pintar-pintar, kumpul pintar-pintar. Itu misalkan kita menerapkan model pembelajaran tim ahli. Maka kan kita foto memang yang pintar itu untuk menjadi tim ahli. Kemudian yang sedang mencari informasinya dan lain sebagainya. Namun selama proses ini tidak boleh satu kali kelompok itu saja. Nanti di tengah-tengah kita harus sudah berganti formasi kelompok itu. Tidak lagi yang pinter sampai ending pembelajaran berakhir itu kumpul pinter saja. Nah ini yang tidak boleh sampai menimbulkan kesan ada diskriminasi. Oke. Kemudian dari hasilnya tadi ya sebagai guru, karena memang tadi diferensiasi itu kita harus memenuhi kebutuhan, minat, keinginan murid ya. Untuk awal boleh kita mengiyakan anak menghasilkan produk yang sama. Toh nanti di tengah-tengah mereka akan mengalami kendala kalau itu bukan passionnya, itu bukan minatnya, itu bukan ini profil belajarnya. Dia akan mengeluh ataupun ini minta keringanan kepada kita. Nah, disitulah jurus kita bisa kita keluarkan. Kamu bisanya apa? Nah, kan kamu bisanya ini. Bolehlah pakai yang itu, tidak sama dengan temannya. Nah, kita tinggal mengarahkan begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk macam-macam diferensiasi tadi. Oke, selanjutnya. Oke, maka ini adalah contoh yang tadi teman-teman sudah mencontohkan, saya terakhir ini mencontohkan. Misalkan di situ ada teks, report teks yang tentang kesehatan, kemudian judulnya eating nuts, misalkan begitu. Maka komponen diferensiasi kontennya kita bisa melakukan dengan ada reading artikel, ada menonton interview dengan menonton dari link atau dari YouTube atau dari mana saja. Kemudian ada dengan mendengarkan. Nah, ini adalah dari diferensiasi konten.
Kemudian nanti ada kita bisa dari diferensiasi prosesnya yang tadi itu tinggal menonton saja atau tinggal membaca saja, maka di prosesnya kita minta anak-anak untuk membuat interview. Di prosesnya kita kemas dalam bentuk saling tanya jawab. Kemudian yang blog bisa kita kemas anak-anak memberi respon pada text report. Kemudian bisa juga anak nanti membuat text report pendek. Gitu. Sedangkan di produknya nanti kita bisa karena dia hanya membuat interview saja, kemudian gaya belajarnya dia adalah verbalnya lebih menguasai, minatnya lebih kepada verbal juga, maka kita boleh bagiannya nanti anaknya milih nyanyi, silakan. Nah, dari teksnya Nat tadi, dia akan menciptakan lagu-lagu yang berbentuk tanya jawab. Misalkan nadanya sedang apa. Nah, itu anak-anak paling pintar, nanti tinggal mengisi dengan kalimat tanya dan jawabannya yang sudah dia buat. Kemudian untuk yang tadi membaca, dia bisa memberi respon kepada text report dengan pakai voice record, buat tulisan atau video. Yang terakhir, yang tadi membuat report pendek tadi, dia bisa melakukan podcast, bisa presentasi, bisa TikTok untuk produknya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua Bapak Ibu, bagaimana bisa kita lakukan yang sudah dikupas tuntas oleh Bapak Ibu semua tadi, bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di sini tadi itu sudah berdiferensiasi. Meskipun seperti yang Bu Wiwi sampaikan hanya satu saja, diferensiasi konten saja, it's okay, enggak apa-apa. Jadi semua itu sudah penjenengan lakukan dengan sudah bersifat proaktif. Tadi sudah dilakukan oleh Bu Riza. Jadi di awal Bu Riza melakukan kesepakatan. Berarti ini Bu Riza sudah proaktif dengan mengantisipasi nanti kelas saya ini bakalan ada macam apa saja yang diinginkan anak-anak. Ada yang ingin masak, ada yang ingin presentasi, dan lain sebagainya. Berarti Bu Riza sudah bersifat proaktif. Kemudian nanti di pembelajaran berdiferensiasi, disampaikan Bu Wiwi tadi, tidak usah bingung dengan nilai. Karena kita bukan menekankan kepada kuantitas, tetapi kepada kualitasnya. Jadi biarkan anak-anak itu terampil dengan passion yang dimilikinya. Kemudian berakar pada assessment. Tadi Bapak Ibu selama webinar saya sebentar-sebentar mengembalikan ke penjenengan. Bagaimana Bapak Ibu bisa berbagi ide? Nah, itu adalah saya dalam rangka terus mengakses penjenengan, melakukan penilaian sejauh mana penjenengan paham dengan materi yang sudah saya sampaikan itu. Nah, ini yang dinamakan selalu mengakses. Jadi tidak harus dalam bentuk ujian tulis Bapak Ibu. Dengan bertanya, mendengarkan pendapat siswa, itu kita sudah bisa mengetahui, oh anak-anak sudah sejauh ini paham dengan materinya. Itu adalah berakar pada assessment. Itu harus dilakukan di dalam berdiferensiasi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nanti kita menyediakan berbagai konten tadi, berbagai pendekatan, boleh satu saja, konten saja, atau semuanya, bahkan dilengkapi dengan lingkungan belajar yang tadi saya sebutkan, lingkungan belajar yang membuat siswa belajar. Kemudian berorientasi pada peserta didik. Nah, ini yang harus mulai kita ubah pada diri kita, Bapak Ibu. Kita tidak usah sibuk untuk menjelaskan materi, tetapi kita harus membuka telinga dan mata kita untuk bisa mengaturkan waktu, ruang, kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak selama proses pembelajaran. Itu
Itu yang terpenting. Sehingga untuk materi anak-anak sekarang kita sumber belajar banyak yang lebih dari kita Bapak Ibu nggih, bisa dengan internet ini luar biasa. Anak-anak sudah browsing, sudah kuanter pengetahuannya. Jadi kita tinggal memanage itu saja di bagaimana waktu, ruang, dan kegiatan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Dan berdiferensiasi nanti kita pembelajarannya usahakan selama proses itu bercampuran Bapak Ibu. Tidak monoton klasikal saja, tidak monoton individu saja. Jadi sebentar anak-anak dalam bentuk klasikal, setelah itu dikembalikan ke kelompok, setelah itu harus individu dan sebagainya. Kemudian usahakan pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat hidup. Guru selalu berkolaborasi dengan siswa. Biasanya ini untuk siswa-siswa yang mahir, maka kita seyogianya berkolaborasi dengan anak-anak yang sudah di tingkat mahir agar bisa tidak bosan dengan menunggu teman-temannya tadi yang masih dalam proses untuk sampai ke tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita bisa Pak ini menentukan diferensiasi itu nanti saya ini proses kah yang saya dulukan, konten kah atau yang manakah, maka langkah awalnya kita melakukan tes diagnostik, boleh tertulis, boleh non-tertulis. Ini kalau mau tahu lebih dalam ini harus ada narasumber khusus ini tes diagnostik ini. Kalau mau yang mudah-mudah ya langsung saja ditanya atau cari dari data nilai sebelumnya dan lain sebagainya. Bisa dengan refleksi. Nah, dari langkah-langkah yang kita lakukan ini tujuannya apa? Agar kita tahu kebutuhan belajar murid kita. Butuh yang mana? Yang harus kita penuhi. Readiness kesiapannya. Maka saya butuh dalam bentuk ini kontennya yang harus saya diferensiasikan. Oh ternyata anak-anak ini gaya belajarnya yang butuh banyak harus saya terapkan. Kemudian yang terakhir adalah minat belajar mereka. Nah, dari tes diagnostik ini saya singgung sedikit saja karena ini memang butuh penjelasan lebih detail. Misalkan dari hasil tes diagnostik itu, kenapa tadi saya ada kolom-kolom A, B, C itu Bapak Ibu? Karena ini perwakilan dari hasil anak yang grup A ini hasil diagnostiknya belum mampu, yang B ini mampu, yang C ini mahir misalkan begitu. Sehingga hasil diagnostik tadi saya punya 3 kelompok dalam kelas itu. Nah, apakah nanti itu jadi dasar saya mengelompokkan kelas? Tidak. Itu bisa menjadi referensi kita untuk menentukan macam-macam diferensiasi yang akan kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, waktu saya sudah menipis. Mari kita cek sejauh mana Bapak Ibu apa ini bisa paham dengan ini tadi. Yuk kita cek kemampuan kita sejauh mana kita paham dengan yang sudah saya paparkan tadi. Wah, ini harusnya masing-masing ini pakai kuisis, tapi supaya cepat keterbatasan waktu langsung saja ya kita bersama-sama. Apakah sudah nampak ini? Sudah nampak itu teman tes. Langsung saja menghemat waktu. Wah, ini harus ada yang masuk ini tidak. Ini lebih larang dari mana? Itu sendiri. Harus ada yang masuk untuk bisa mengerjakan kuisis itu. Sebentar saya masuk. Ada Bapak Ibu yang sudah bisa masuk?
ngomong ya ketujuan. Share link saja Bu. Linknya di share aja melalui. Oh itu tinggal di browsing jenengan, Chrome tinggal quizzes gitu. Kemudian klik join my quizzes, masukkan kodenya itu. Oh ya. Ya tinggal gitu aja. Quizzes. Sudah komplit. Ya, terus join my quiz ya. Join. Oh ini sudah ada yang join. Oke, bisa kita mulai. Belum. Bentar. Hal yang sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah siapa yang bisa jawab? Oh, cemburu buang. Oke. Maka yang sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Oke, next. Kita dapat menggunakan beberapa jenis diferensiasi pada pembelajaran diferensiasi. Apa saja? Oke. Congratulations Bu Hasti. Jawabannya adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke. Ini tadi tidak saya singgung. Ini jadi Chromebook. Oke, jawabannya adalah menuntun skala kodrat. Jadi tadi yang kita harus berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik. Akarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Oke, next. Oke. Dan jawabannya adalah benar. Teknik ko lang yan, dito 500 siya lang di sini. Kami boleh bisa. Teknologi. Dan jawabannya adalah oke, kecuali status sosial. Siap ini. Oke. Tes kecerdasan majemuk. Oke, itu nanti foto info lebih lanjut.
Turun saya. Harus mengelompokkan siswa? Tidak boleh. Oke, diferensiasi konten materi. Jelas terakhir. Dan leaderboardnya adalah Golden Pony, siapakah dia? Oke, baik Bapak Ibu, ini juga salah satu teknik cara saya untuk melakukan assessment berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah sampai di sini. Sudah melebihi waktu, saya belum. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, itulah akhir dari materi saya. Terima kasih Bu Eli atas materinya dan pemaparan yang sangat gamblang dan sangat sangat bisa dimengerti dan banyak mungkin partisipan ini sudah paham tentang pembelajaran diferensiasi itu, yang mana mulai dari proses, produk, dan juga konten. Dan juga tadi sudah dilakukan refleksi. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang tidak ditanyakan atau ada yang ditanyakan. Saya buka satu penanya saja. Mungkin masih ada unek-unek yang mau ditanyakan. Saya rasa tadi Bu Eli sudah menjelaskan panjang lebar dan sudah menjelaskan sangat-sangat gamblang sekali materi tentang pembelajaran diferensiasi. Maka saya kira tidak ada pertanyaan, G. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti karena ini waktunya sudah mau habis, mungkin yang ditanyakan bisa chat di sini, di chat box. Silakan, nanti kami akan menjawab satu persatu. Mungkin ini tadi siapa? Saya buka satu penanya saja ya. Satu penanya saja. Ini ada Pak Ansori. Pak Ansori, monggo. Pak Ansori. Halo. Oh, enggak ada.
Oke, beralih ke Titik Ari Palupi. Yang raise hand, Pak apa Bu ya nih? Ibu Titit. Ibu Titit, monggo. Ibu Titit, mungkin nggak keluar suaranya. Ibu Titit, are you with me? Tidak ada Bu Titit. Mungkin yang lain sebelum saya tutup. Silakan kalau nanti mau menanyakan silakan di chat box saja. Jadi mungkin kami nanti yang menjawab satu persatu. Mungkin langsung dilanjutkan sama Bu Eli. Closing statement-nya untuk hari ini. Bu. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih luar biasa sekali tadi sharing ilmunya ada dari Pak Bambang, dari Bu Hasti dan Bu Wiwi, serta Pak Sandy, Bu Riza, dan Bu Zaziratur Rizkia. Luar biasa sekali penjenengan sudah menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Closing statement dari saya, Bapak Ibu. Jika ngopi adalah akronim dari ngobrol pintar, maka secangkir kopi dapat memberi sensasi rasa yang hangat. Semangat Bapak Ibu guru hebat dan pintar untuk terus belajar sepanjang hayat. Ya, sekalian kain tenun dilipat-lipat. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepat. Untuk yang dari Jawa Barat, Miss Titin maksudnya mohon maaf kalau ada salah. Begitu, Bu Titin. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Tolong dibuka semuanya Bu. Bapak Ibu, tolong dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Bapak Ibu yang belum buka kameranya, silakan dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Jawa Barat. Satu kali lagi, Bu Hasti. Oke. Pose yang terbaik, Bu. Terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Semoga webinar hari ini mendapatkan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya dan kami seluruh panitia dari acara webinar hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.